Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak Bapak yang berbahagia dengan channel Education and Sport, sahabat matematika, matematika itu mengasihkan. Baiklah anak-anak, seperti biasa, sebelum kita mulai pembahasan materi untuk kelas 6 ini, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kita terhindar dari segala mara bahaya yang melanda dunia ini, Indonesia ini, serta wilayah kita ini. Mudah-mudahan kalian selalu dilindungi, dijauhkan dari bala, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dan dikuatkan pemahaman kalian dalam mengikuti pembahasan ini. Jadi pemahaman kalian akan kuat, materi akan lengket, susah hilangnya, ya tidak akan hilang dari kalian sampai kapanpun, insya Allah. Oke anak-anak, berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, seperti biasa, Bapak ingatkan kembali kepada kalian yang belum mengklik like dan subscribe-nya, silahkan klik like dan subscribe-nya. Kemudian tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi tentang materi pembelajaran yang akan Bapak sampaikan. Kepada yang sudah, Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena klik subscribe yang kalian lakukan merupakan modal bagi channel Education and Sport ini untuk tetap eksis memberitahukan, menyampaikan materi-materi pelajaran yang diperlukan oleh kalian. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita masih tema 7, kepemimpinan subtema 1, pemimpin di sekitarku, dan pembelajaran 2. Kita memasuki pembelajaran kedua ya anak-anak ya. Karena pembelajaran ke-1 kemarin sudah Bapak sampaikan. Kalian sudah mengikutinya juga. Dan tugasnya sudah kalian kirim ke ibu kalian. Baiklah, untuk tema kedua ini, atau pembelajaran kedua ini maaf, tidak banyak, hanya 3 aja. Melalui yang nomor 1, melalui kegiatan bernyanyi, siswa mampu mengidentifikasi interval nada dengan benar. 2, melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan perbedaan ciri fisik perempuan sebelum dan setelah mengalami pubertas dengan baik. Ya, jadi ini masih pubertas kita, pertemuan 1, pertemuan 2. Kemudian melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menyebutkan isi teks pidato dengan benar. Nah, jadi hampir sama dengan pembelajaran pertama ya, tentang pidato, mengidentifikasi, mengamati, menyebutkan isi teks pidato dengan menyebutkan atau menjelaskan perbedaan ciri fisik perempuan sebelum dan setelah mengalami pubertas. Kemarin waktu di pembelajaran pertama, kita masih bahas juga. Cuma laki-lakinya anak-anak ya. Laki-lakinya yang kita bahas. Nah, sekarang di pertemuan kedua dibahas kembali ya. Tentang perbedaan ciri fisik perempuan sekarang ya. Kalau kemarin laki-laki ya. Sekarang perempuan sebelum dan setelah mengalami pubertas. Baiklah anak-anak. Kalau begitu kita lanjut aja ke pembelajaran kedua. Tadi malam aku menonton pertunjukan orkestra di televisi. Aku terkesan dengan dirijen yang memimpin orkestra itu. Kenapa? Kata cowoknya bertanya. Pemain orkestra dapat menampilkan permainan musik yang indah. Jadi orkestra ini merupakan
permainan atau musik ya, musik, pertunjukan musik yang dilakukan dengan banyak orang, banyak pemainnya. Pemain musik atau artisnya, pemain musiknya banyak sekali. Bukan cuma 2 orang, 3 orang, 10 orang, ini lebih ya, banyak. Makanya disebut orkestra. Orkestra ini emang memerlukan suatu kerjasama. Ya indah sekali emang bareng musiknya kita dengarkan lebih kompak sehingga kedengarannya indah sekali. Apa yang dibicarakan, diomongkan oleh anak perempuan ini emang cocok. Pernahkah kalian melihat orkestra? Bapak yakin pernah di televisi ya. Di televisi sering ada pertunjukan musik dengan orkestra. Bukan band ya, kalau band cuma 3 orang, 4 orang, itu band. Kalau orkestra ini banyak ya, lebih dari 10, banyak. Untuk permain peniup klarinetnya banyak sekali. Pokoknya banyak sekali ininya ya, bukan cuma satu. Dan kalau orkestra ini ada dirijennya, dia yang memimpin. Itu yang membedakan dengan band. Kalau band tidak ada kan. Kalau orkestra ini ada seorang dirijennya yang memimpin. Jadi kompak mereka. Kompak, kedengarannya enak sekali di telinga ya. Oke anak-anak, itu sekilas tentang orkestra. Nah sekarang bentar lagi, masih lama 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, bulan April ya. Bulan April ada hari kelahiran Ibu kita Kartini, masih lama. Sekarang ada hubungannya dengan hari kelahiran Ibu Kartini atau hari yang bercerita tentang Kartini ya, dengan Kartini. Apa yang kamu ketahui tentang Ibu Kartini? Amatilah bacaan teks pidato berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman dan para hadirin semua. Hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kita semua. Tanggal 21 April adalah momen yang harus selalu kita syukuri. Kita mengenang perjuangan seorang pahlawan di masa lalu yang berusaha menjadikan perempuan mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki. Puji syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan kesehatan sehingga kita masih bisa memperingati dan memaknai peringatan Hari Kartini tahun ini. Kita semua tahu bahwa sosok Raden Ajeng Kartini memang sosok yang sangat mulia dengan kesabaran dan keteguhannya berjuang untuk harkat wanita dan pendidikan Indonesia. Semangat dan ketekunan Ibu Kartini akhirnya berbuah hasil. Beliau sukses mendirikan sebuah sekolah wanita dan mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan-keterampilan untuk meningkatkan peran wanita. Hari Kartini diperingati setiap tahun. Sebaiknya kegiatan ini bukan hanya sebagai seremonial, namun kita harus memaknai peringatan Hari Kartini dengan memahami makna Hari Kartini. Para wanita Indonesia terus berusaha mengingatkan perannya demi kemajuan bangsa dan negara tanpa melupakan kodratnya sebagai wanita. Semoga dengan peringatan ini akan muncul Kartini-Kartini generasi baru untuk terus berjuang, baik sebagai pejuang hak wanita maupun sebagai pondasi penting dalam kemajuan negara Indonesia di berbagai aspek. Seperti lirik lagu yang diciptakan oleh W.R. Supratman, Ibu kita Kartini. Putri sejati, Putri Indonesia, harum namanya. Meskipun Ibu Kartini sudah tidak ada, tetapi namanya dan perjuangannya dapat terus dinikmati
hingga sekarang. Semoga kita dapat menjaga hasil jerih payah perjuangan Ibu Kartini dan meneruskan perjuangan beliau dalam kehidupan. Semoga pidato dari saya, sekian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi anak-anak, ini merupakan sebuah pidato pada Hari Kartini. Jadi Ibu Kita Kartini ini merupakan salah satu tokoh emansipasi wanita yang ada di Indonesia. Salah satu anak-anak ya. Soalnya masih ada tokoh-tokoh wanita lain yang hampir sama dengan Ibu Kita Kartini memperjuangkan hak wanita. Salah satunya seperti Dewi Sartika ya. Dewi Sartika juga sama dengan Ibu Kartini. Cuman Ibu Kartini lebih ini lagi ya daripada yang lain. Namanya lebih dikenal daripada yang lain. Padahal hampir sama perjuangannya ya, mengharumkan nama bangsa Indonesia, khususnya para wanita Indonesia. Nah, ini anak-anak harus kita maknai Hari Kartini ini. Kalian sebagai wanita Indonesia, sebagai anak Indonesia yang bakal menjadi calon-calon penerus bangsa, dari kalian para wanita Indonesia, dari kalian para anak-anak wanita akan tumbuh, akan hadir, akan lahir seorang anak harapan bangsa. Jadi, kalian kalau sudah besar nanti, didiklah anak kalian yang baik agar menjadi harapan orang tua dan harapan nusa dan bangsa untuk mengharumkan bangsa Indonesia ini. Karena itulah salah satu naskah pidato tentang Hari Kartini. Nah, sebelum kita susun, sebelum kita isi Hari Kartini ini, pidato Hari Kartini ini, Bapak ingatkan kepada kalian, siapa yang hafal lagu Ibu Kita Kartini, nah, coba nanti nyanyikan ya. Nah, kalau bisa divideokan, kirim sama guru kalian. Kalau bisa ya. Jangan sampai hafal, karena ini salah satu lagu nasional yang harus kalian hafal. Laki-laki, perempuan harus hafal. Kalau bisa nanti kirimkan ke guru kalian, biar guru kalian nilai. Karena salah satu tujuan pembelajaran tadi kan mampu menyanyikan lagu intervalnya ya, interval nadanya. Oleh karena itu, Bapak harap nanti kalian videokan, nyanyikan lagu Ibu Kita Kartini. Karena kita kembali lagi ke tema berdasarkan pidato Hari Ibu Kita Kartini, maka kalian harus mengisi kayak yang di pertemuan pertama. Isi pidatonya harus kalian isi. Di sini ada konsep rancangan pidato. Ada temanya tentang apa? Judulnya apa? Kemudian poin-poin pentingnya. Karena dari pidato tersebut ada poin-poin penting yang Bapak lihat tadi ya, ada poin-poin yang harus kalian tulis di sini. Oke, anak, kita lanjut ya. Kita lanjut. Kamu telah menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini. Nah, ini kamu telah menyanyikan, berarti emang harus dinyanyikan sama kalian ya. Lagu Ibu Kita Kartini harus kalian nyanyikan, kemudian divideokan, berikan kepada guru kalian. Bapak ulangi bacanya, kamu telah menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini dan membaca teks pidato memperingati Hari Kartini. Apakah kamu ingin mengetahui tentang kepemimpinan R.A. Kartini pada masa itu? Nah, bacalah teks tentang R.A. Kartini berikut. Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara 21 April 1879. Beliau berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Kartini putri dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sostroningrat
Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, dan M.A. Ngasirah. Beliau merupakan anak kelima dari 11 bersaudara. Kartini kecil berbeda dengan anak-anak perempuan di kampungnya. Ia mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan di sekolah bagus. Kartini menempuh pendidikan di ELS hingga usia 12 tahun. Setelah itu, ia dipingit di rumah sesuai tradisi Jawa pada masa itu. Selama sekolah di ELS, Kartini belajar bahasa Belanda. Karena bisa berbahasa Belanda, Kartini berkirim surat kepada teman-temannya di Belanda. Beberapa temannya yaitu Rosa Abendanon dan Stella Jihandilar. Surat-surat yang ditulisnya lebih banyak berisi keluhan-keluhan tentang kehidupan wanita pribumi yang sulit untuk maju. Kebiasaan wanita hanya dipingit dan tidak boleh menuntut ilmu diungkapkan dalam surat-surat Kartini. Menurut Kartini, perempuan harus memperoleh kebebasan dan kesetaraan, baik dalam kehidupan maupun di mata hukum. Kartini ingin melanjutkan sekolah ke Jakarta atau ke Belanda, tetapi orang tuanya tidak mengizinkannya. Meskipun demikian, orang tuanya tidak melarang untuk menjadi seorang guru. Kartini pun mengajar anak-anak perempuan di sekitar rumahnya di Jepara. Pada usia 24 tahun, Kartini dinikahkan dengan KRM Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat. Kepada suaminya, Kartini menyampaikan bahwa ia ingin menjadi guru dan mendirikan sekolah. Keinginan Kartini tersebut disambut baik oleh suaminya. Kartini didukung untuk mendirikan sekolah wanita di komplek kantor Kabupaten Rembang. Setahun menikah, Kartini dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Susalit Joyo Adiningrat yang lahir pada tanggal 13 September 1904. Namun, 4 hari setelah melahirkan, Kartini meninggal pada tanggal 17 September 1904 dalam usia 25 tahun. Ia dimakamkan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Nah, jadi itu anak-anak ya. Meski demikian, meski sudah meninggal, perjuangan Kartini lewat surat-suratnya memiliki arti penting bagi kedudukan bangsa Indonesia. Berdasarkan surat-suratnya itu, diterbitkanlah sebuah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Berkat jasanya, R.A. Kartini ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Hingga hari ini, setiap tanggal 21 April, kita memperingati Hari Kartini untuk mengenal jasa-jasa Ibu Raden Ajeng Kartini. Nah, jadi gitu anak-anak ya. Dari cerita ini kita bisa mengetahui bahwa wanita pada zaman penjajahan dulu, pada zaman Belanda dulu, hidupnya tidak bebas. Untuk ukuran anak bangsawan aja hanya bisa sekolah, kemudian sudah selesai sekolah dia dipingit, tidak boleh kemana-mana, ditinggal di rumah, tidak boleh keluar rumah. Jadi ini merupakan tradisi orang Jawa untuk perempuan. Kalau sudah berumur cukup, maka dia tidak boleh keluar. Nah, sekarang kalian berkat jasa beliau, berkat jasa Ibu kita Kartini, beliau bisa bebas berkeliaran ya. Tapi jangan kebablasan bebasnya ya. Bebas kebablas sampai malam pun berani pulang jam 12 malam baru pulang. Jangan sampai seperti itu. Kalian harus tetap menjaga harkat martabat sebagai wanita. Habis ngaji, misalnya habis sembahyang maghrib, kalian ngaji,
Isya pulanglah ke rumah. Jangan kemana-mana lagi, pulang ke rumah, ya diamlah di rumah, belajar atau nonton bersama-sama dengan orang tua. Jangan sampai habis pulang ngaji, dah ke rumah dulu ya. Dah ke rumah dulu, tapi langsung bermain dengan kawan-kawannya. Pulang dulu ke rumah. Kalau ada apa-apa, izin dulu ke orang tua. Pulang dulu ke rumah. Kalau emang diizinkan sama orang tua, boleh silahkan. Jangan kamu langsung balik ngaji, pulang ngaji, kamu jalan-jalan dengan kawan, lupa pulang. Jam 10 baru pulang. Nah, itu tidak bagus. Tidak boleh kamu lakukan seperti itu ya. Kamu sebagai wanita harus menjaga sekali lagi harkat dan martabat sebagai wanita. Karena bukan untuk wanita aja nih, untuk laki-laki juga sama. Pulang ngaji, ya pulang dululah ke rumah. Salam orang tua, pulang dulu ke rumah, nonton dulu bersama orang tua, daripada keluyuran tidak karuan. Karena itu beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari cerita Ibu kita Kartini ini. Banyak sekali yang harus kita ambil sisi baiknya. Banyak sekali manfaat kita membaca cerita Ibu kita Kartini ini. Khususnya bagi para wanita. Tapi sekali lagi Bapak ingatkan, jangan kebablasan. Ya, jangan kebablasan. Apalagi di zaman sekarang ini, kita sudah bebas nian istilahnya. Anak-anak, khususnya perempuan, masih ada beberapa keluarga yang tidak memperhatikan anaknya. Kasihan ya, kamu beruntung sekali punya orang tua yang memperhatikan kamu. Jangan kecewakan orang tua, pulang ngaji, pulang dulu ke rumah. Salami orang tua, kumpullah dengan keluarga di rumah anak ya. Karena kita lanjut, ada 2 pertanyaan atau beberapa pertanyaan nanti yang harus kalian jawab sesuai dengan informasi tentang Ibu kita Kartini. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks. Informasi penting tentang Raden Ajeng Kartini. Sikap-sikap yang dapat kamu teladani dari Raden Ajeng Kartini. Jadi, informasi penting tentang Raden Ajeng Kartini ini apa? Ada di cerita tadi. Kemudian, sikap-sikap yang dapat kamu teladani dari Raden Ajeng Kartini ini apa? Ada di cerita tadi ya. Nah, ini ada 2 perempuan yang berbicara. Ibu Kartini memang hebat ya. Betul, beliau berani berjuang untuk kemajuan perempuan Indonesia. Nah, ini kita masuk ke perbedaan fisik anak-anak ya. Perbedaan fisik antara yang anak yang belum pubertas dengan anak yang sudah masa pubertas. Yang ini ya. Ini anaknya yang belum atau sebelum dan setelah masa pubertas. Ini khusus perempuan ya. Perempuan, laki-laki sudah kemarin dah di pertemuan pertama. Jadi ini tidak usah, yang ini tidak usah karena ini harus bekerja kelompok. Oke, jadi jawabnya satu aja. Apa perbedaan fisik perempuan setelah dan sebelum masa pubertas? Karena itu aja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Sekali lagi ingat cerita Ibu Kartini tadi, kamu harus ambil hikmahnya. Kamu harus bersyukur tidak dipingit sama orang tua kamu, dipingit dengan keras sekali, orang tua kamu emang tidak membolehkan anaknya keluar. Sekarang kamu sudah bisa keluar, sudah diberi kebebasan oleh orang tua kamu, tapi ingat jangan kecewakan orang tuamu. Jangan salah gunakan kepercayaan orang tuamu. Habis maghrib, ya habis sembahyang maghrib. Kalau perempuan lebih bagus sembahyang maghribnya jangan di masjid ya, di rumah aja. Di rumah aja dengan orang tua kalian. Sudah itu kalau emang pergi ngaji ke tempat ustadz, ya pergilah. Setelah selesai ngaji, balik langsung ke rumah. Pulang ke rumah, salam orang dengan orang tua, kumpul dengan orang tua. Karena sebelum Bapak akhiri,
Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian. Dan untuk mengakhirinya, kita akhiri dengan pembacaan doa bersama. Dalam hati ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak, itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Tapi sebelum waktu, Bapak ingatkan kembali. Yang belum atau yang baru lihat videonya, baru kali ini melihat video pembelajaran ini, silahkan klik like dan subscribe-nya. Kemudian tekan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi mengenai media atau materi pembelajaran untuk kelas 6 ini. Karena itu aja yang bisa saya sampaikan, dan jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan share. Silahkan bagikan kepada orang-orang yang memerlukan. Kamu bisa membagikan ke media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, WA, dan sebagainya. Caranya mudah. Kata Bapak tadi, di bawah videonya ada tanda jempol. Diklik tanda jempol ke atasnya. Kemudian cari dibagikan. Klik dibagikannya, maka akan muncul tampilan bagikan kemana. Lambang Facebook, ya diklik lambang Facebooknya. Ya, karena itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.